Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita jumpa lagi di mata kuliah STEM Cerdas. Kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Ya, sebelumnya kita telah membahas dua model fasi yaitu Sugeno dan Tsukamoto. Sekarang kita akan membahas model fasi Mamdani ya. Model fasi Mamdani itu diperkenalkan oleh Mamdani sendiri dan temannya Asilian sekitar tahun 75. Ya, tetap memiliki tahapan yang sama ya, ada 4 tahapan. Yang utama adalah fasifikasi, kemudian bagian inferensi di sini 2 dan 3, dan 4 adalah defasifikasi. Ya. Kemudian tetap menggunakan min min dan max atau or dan n di dalam implikasi ataupun komposisinya, evaluasi rule-nya. Dan bagian yang penting yang akan saya jelaskan di sini adalah metode defasifikasi. Nah, di metode Mamdani ini dia memperkenalkan dua metode, centroid dan mean of maximum ya. MOM ya. Jadi biasanya orang banyak menggunakan metode centroid saja. Jika Anda ingin mencoba bagaimana hasil ketika menggunakan metode ini, ya silakan Anda coba sendiri di program Anda ya. Kemudian langsung saja ke soal. Jadi kita ada soal seperti ini. Soal ini terdiri dari 2 input dan 1 output dan memiliki 3 rule. Rules-nya ini seperti ini. Rule 1, jika X adalah A3 or Y adalah B1, maka Z sama dengan C. Ya. Ini rule secara notasi, ini rule secara kata-kata ya. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Jadi ada contoh soal tentang 2 input dan 1 output yang berbicara tentang project funding. Yang pasti kita memiliki 3 rule ya. Nah, hubungan rule tersebut adalah seperti pembahasan sebelumnya ya. Jika kita memiliki seperti di sini, kita memiliki 2 variabel input fasi yang kita namakan A dan B ya. Kemudian variabel A itu memiliki 3 fasi set, A1, A2, A3. Kemudian variabel fasi B itu memiliki hanya 2 fasi set ya, B1 dan B2. Kemudian bagian C ya atau output di sini dia memiliki 3 fasi set, C1, C2 dan C3. Nah, bagaimana gambaran rule dan implementasi rule nanti kita lihat pada materi selanjutnya. Ya, di sini hanya mau menggambarkan dulu tahapan yang pertama ya. Seperti biasa kita melakukan fasifikasi di mana kris input atau input tugas ini kita kaburkan atau kita fasikan dengan memasukkan nilai-nilai input itu ke dalam fasi universe of discord-nya, semesta pembicaraan fasi ya, atau variabel fasi. Contoh ini A, variabel fasi A ini memiliki 1, 2, 3 fasi set. Kemudian variabel B, fasi B ini memiliki 2 fasi set, B1 dan B2 ya. Jadi fasifikasi tahapannya seperti ini, memasukkan nilai X1 ke dalam fasi set ini, kemudian memasukkan Y1 ke dalam fasi set sini. Dari sini kita mendapatkan yang namanya derajat keanggotaan ya, sama ya. Jadi contoh misalnya jika nilai yang kita berikan, nilai tegas yang kita berikan bernilai X1, maka dia akan menghasilkan misalnya fasi set A1 ya dengan derajat keanggotaan 0,5 dan A2 yang ini dengan derajat keanggotaan 0,2 ya, ini ya. Begitu juga yang di sebelah sini ya, kita memasukkan input Y1 yaitu sembarang, nanti kita lihat contoh soal nilai eksaknya. Sehingga ketika dia berada di sini maka akan menghasilkan dia di fasi set, kalau di sini kita di fasi set B1 ya, perpotongannya tapi derajat keanggotaannya 0,1, dan yang di sini di fasi set B2 dengan derajat keanggotaan 0,7 ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah fasifikasi tentunya kita melakukan inferensi atau menggunakan metode min max atau NOR untuk mendapatkan output fasi ya. Jadi seperti ini, di mana rules dan inferensi NOR atau adapun ada komplement ya bisa kita gunakan kalau misalnya di aturannya mau di komplement. Jadi kombinasi antara aturan dan inferensi itu di sini ya. Contoh aturan 1 mengatakan bahwa jika dia A3
atau B1, maka hasilnya adalah C1 ya, aturan 1 ya. A3 B1 hasilnya C1. Aturan 2 A2 B2 C2 ya. Kita lihat di sini. Aturan 2 adalah ya A2 B2 C2 ya. Kemudian aturan 3 langsung dia tidak perlu AND OR karena dia hanya satu input fasi ya, A1 C3 ya. A1 C3. Ya, kita masuk ke rule 1. Jadi rule 1 karena dia menggunakan OR, maka kita mengambil apa? Nilai maksimum. Jadi di sini katanya rule 1 itu jika X itu berada di fase set A3 atau Y itu berada di fase set B1, maka kita mengambil nilai max dari kedua fase set tersebut. Jadi A tadi nilainya 0, A3 0 karena tidak ada, dan B1 nilainya 0,1. Nah, karena dia OR kita mengambil max, sehingga di C1 kita memasukkan nilainya hasil maksimum dari kedua ini arti 0,1. Jadi dia akan menghasilkan keluaran atau output di C1 dengan derajat keanggotaan 0,1, hanya kecil ini. Begitu juga rule kedua, kita lakukan hal yang sama ya, sesuai dengan rule, kemudian kita ambil nilainya, karena dia operasinya N, berarti kita ambil nilai minimum. Berarti minimum antara 0,2 dan 0,7 adalah 0,2 ya. Sesuai aturan bahwa jika ada kombinasi input, dua input seperti ini, maka dia akan menghasilkan di C2. Ya, jadi A2 B2 menghasilkan C2, berarti bagian C2 lah yang kita highlight di sini 0,2 ya, karena minimum. Nah, kemudian ada aturan ketiga, hanya langsung. Jadi kalau dia A1 maka dia langsung resikonya besar ya. 0,5 ya, karena A2 A1 kebetulan 0,5 maka dia akan langsung memberikan derajat keanggotaannya ke fase set C3 sebesar 0,5 ya. Jadi seperti itu proses penalaran pada Mamdani. Jadi semua rule akan berasosiasi dengan outputnya masing-masing ya. Oke, jadi ini ya hasilnya jadi seperti ini, bahwa di C1 cuma 0,1, C2 0,2 dan C3 0,5. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara penarikan kesimpulan ya dari komposisi yang sudah ada ini ya, kita menggunakan metode centroid seperti yang sudah saya sudah paparkan pertama ya. Kira-kira perjalanannya dari awal seperti ini, jadi diversifikasi, kemudian inference rules, dan komposisi melihatnya, kemudian kita masuk ke yang namanya diversifikasi ya. Ini gambaran singkatnya seperti ini. Nah, proses diversifikasi yang sudah saya kemukakan awal tadi ada dua, ada COG dan ada MOM ya. Jadi yang umum digunakan adalah centroid atau center of gravity ya, mengambil semua nilai derajat keanggotaannya terhadap X, kemudian dibagikan dengan semua derajat keanggotaannya. Ini akan dikalikan dengan nilainya di sini. Nah, hasil lahir dari itu maka akan didapatkan sebuah visualisasi seperti ini ya. Jadi ini 0 COG ini 0 tambah 10 tambah 20 kali dengan 0,1 ya. Kemudian ini 30 40 50 60 kali 0,2. Kemudian 70 80 90 100 kali 0,5 ya. Ini adalah titik-titik di sini ya, 10 20 30 ya, sesuai dengan fase set dari variabel fase C ya, atau output ya, output AB input C output ya. Jadi Anda lihat bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sini akan dikalikan dengan derajat keanggotaannya masing-masing ya, 0,1 ya. Tentunya yang bagian pertama ini C1 akan dikalikan dengan 0,1, kemudian C2 akan dikalikan dengan 0,2, kemudian C3 akan dikalikan dengan 0,5 ya. Jadi secara geometri ya kita menggunakan sini rumus integral. Kalau Anda belajar baik ya di matematika terapan, penggunaan integral ya ada di sini ya. Artinya kita menjumlahkan semua luas bidang yang ada di bawah range atau di garis atau batas atas dan batas bawah dari integral tersebut ya. Itu gunanya kita belajar matematika terapan, khususnya ya pengetahuan ya dasar-dasar integral dan diferensial ya, karena akan dipakai lagi di sini ya. Oke, jadi seperti itu, kemudian dibagikan semua dengan fungsi keanggotaan masing-masing, derajat keanggotaan masing-masing, kemudian disigmakan, dijumlahkan, dan hasilnya akan mengerucut kepada satu crispy output atau nilai output tegas berupa angka ya 67,4 kalau berdasarkan kasus di sini.
Atau secara visual kita bisa melihat center of gravity-nya, atau ketika semua luasan yang abu-abu ini ditambahkan, itu ternyata center of gravity di tengahnya itu berada di garis ini atau tepat pada angka ini. Ya. Center of gravity kalau Anda belajar di fisika ya ada massa ya, pusat massanya ada di mana ya, ini seperti ini. Kalau ini kita anggap bidang dua dimensi, maka pusat massanya ada di sini ya. Kira-kira seperti itu. Maka dari sini pentingnya kita menguasai dasar-dasar matematika, fisika ya, untuk kita gunakan di sini supaya lebih mudah Anda mengerti. Ya. Saya harap Anda mengerti prosesnya, dan kita akan masuk ke contoh soal. Tapi sebelum contoh soal ini kira-kira, oh ya ini summary-nya ya dari semua tahapan yang sudah kita lakukan, 3 model fasi. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal yang mirip dengan tadi, di mana ada soal seperti ini ya, mungkin Anda bisa mengerti. Jadi permasalahan di sini adalah kasus bagaimana mengestimasi ya, kita mengestimasi faktor risiko ya, risiko dari sebuah project software ya, estimasi saya bolehkan ke Anda. Oke ya. Jadi berapa risiko dengan keadaan-keadaan tersebut ya, keadaannya adalah yang di bawah sini ya, sini keadaannya di bawah sini. Suppose our input ya, oke, jadi ada dua input, ada project funding ya, kemudian ada project staffing ya. Project funding dan project staffing ya, misalnya fundingnya 26% dan staffingnya 57,5. Dengan keadaan seperti itu, bagaimana resiko dari project ini ya, itu ceritanya ya. Nah, bagaimana itu? Mari kita lihat. Kita akan membahas satu persatu ya. Tentunya langkah pertama kita melakukan defasifikasi ya. Melakukan fasifikasi terhadap dua input yang kita punya ya, seperti yang disoalkan ini ya. Ini yang disoalkan ini defasifikasi dulu project funding ya. Ini mapnya. Saya coba juga buatkan programnya untuk solusi dari soal ini ya. Nah, memang dari gambar ini tidak terlalu persis ya nilai-nilai, tapi saya coba buat semendekati mungkin ya. Ini saya sudah coba utak-atik tadi. Saya coba atur saja, sesuaikan besarnya di sini. Ini saya kecilkan sedikit ya. Ini juga akan saya kecilkan sedikit tampilannya. Mudah-mudahan masih terlihat. Ya, bisa terlihat ya. Oke ya, saya coba kita mulai saja ya. Jadi ada dua input. Pertama ada project funding dan yang kedua adalah project staffing. Dua input di sini masing-masing memiliki fasi setnya masing-masing. Contoh untuk project funding ini fasi setnya ada 1, 2, 3. Kemudian untuk staff ada 1, 2 ya. Jadi untuk yang di sini dia menggunakan trapesium, segitiga trapesium. Yang di sini dia menggunakan trapesium dan trapesium ya. Nah, kita akan membuat, kita anggap ini 0, 10, 20 dan sampai 100. Ini juga sama 0, 10 sampai 100. Ini yang namanya universe of discord ya, semesta pembicaraan kita. Kemudian kita memiliki fasi-fasi set di atasnya ya, fasi set sini ya. Oke, jadi semesta pembicaraan kita atau variabel fasi kita, variabel fasi kita ada project funding, di mana semesta pembicaraannya range atau berada dari 0 sampai 100 ya, angkanya 0 sampai 100 ya. Ya, jadi sini saya mencoba menggunakan ini, jadi 0 sampai 100 ya, saya buat ini di mapnya. Kemudian di Python. Kemudian sama juga ini ada variabel fasi project staffing dengan semesta pembicaranya sama 0 sampai 100 ya, ini juga saya declare 0 sampai 100. Jadi outputnya juga nanti ada 0 sampai 100 untuk resiko ya. Oke ya. Bagaimana kemudian kita memiliki rules di sini ya, rulesnya seperti ini, ada 3 rules. Tapi rules ini sebenarnya mirip dengan rules pada contoh di atas ya. Di contoh yang ini. Mirip rules yang ini. Ini sederhananya rulesnya seperti ini. Ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya fasifikasi dulu ya.
coba run lagi ini. Klasifikasi dari ya, saya coba tampilkan ini, bisa Anda lihat di sini ya. Untuk project funding seperti ini, mudah-mudahan itu jelas di depan Anda ya, karena ini agak kecil mungkin. Project funding, project saving, dan ini untuk project risk ya. Ini semesta pembicaraan untuk project risk itu sama 0 sampai 100, risikonya 0 sampai 100%. Kemudian kita memiliki 3 fase set sini, risiko low, medium, dan high untuk risknya ya. Oke, atau C1, C2, C3 ya. Kita memiliki C1, C2, C3. Untuk input A yang kita miliki A3, A2, dan A1 ya sini ya. 3, 2, 1. Kemudian untuk yang B atau project staffing kita cuma punya 2, B1 dan B2 atau small and large ya. Oke, seperti itu gambarannya. Kemudian aturan ya, aturan dan evaluasi ya, aturan dan inferensinya tahapan berikutnya ya. Jadi kita akan memasukkan permasalahan yang disoalkan ya. Jadi di sini katanya fundingnya 26% dan project staffingnya 57,5 ya. Jadi kita masukkan tadi nilainya, nilai dari A dan nilai dari B 26 dan 30. Kemudian kita evaluasi dengan rulesnya di sini sudah saya buatkan ya, sama dengan yang tadi rules di slide tadi. Saya coba buatkan kode untuk rulesnya dan akhirnya saya memvisualisasikannya, saya run saja. Ya, jadi seperti ini ya. Terlihat bahwa A itu 0,5, 0, dan 0,2 ya, sudah sesuai dengan yang di sini ya. Bahwa ini 0,5 dan 0,2 ya. Betul, 0,5, 0,2. Sementara di sininya 0 kan ya. Jadi yang di adoptnya 0 karena dia C3-nya 0 ya. Sama, saya juga C3-nya 0. Saya coba buat. Kemudian untuk bagian keduanya dia staffingnya ada sekitar sini, mungkin ini agak keliru mereka menamakannya, tapi intinya outputnya 0,1 dan 0,7 ya, derajat keanggotaannya ya. Saya juga sudah 0,1, 0,7 sama ya. Sementara visualisasi dengan input tersebut berdasarkan evaluasi rule tadi, ketiga rule itu, maka didapatkan hasil seperti ini ya, 0,1 untuk ya, saya langsung di sini ini rules 3 tadi. Rules 3 tadi, pembahasan rulesnya tadi, dan ini outputnya ya, 0,1 untuk low ya, 0,2 untuk medium dan atau normal, dan 0,5 untuk high ya di sini. Jadi secara visual, kemudian program yang saya buat ini agak lebih interaktif, artinya lebih visualisasinya lebih bagus, sehingga kita dapat melihat korelasi antara aturan dan output ya. Jadi ini output 1, output 2, dan output 3. Nah, dari sini ya, atau seperti yang di sini, kita lanjutkan ke yang namanya defasifikasi ya. Sampai saat ini kita sudah selesai, artinya kita sudah melakukan inferensi, sudah melakukan evaluasi ketiga rule yang tadi berdasarkan input yang kita masukkan, sehingga kita akan menarik kesimpulan atau melakukan defasifikasi. Nah, di sini jelaskan defasifikasi yaitu kita akan mengalihkan semua derajat keanggotaan ini dengan fase set yang berkaitan ya, atau dengan kata lain kita menggunakan metode center of gravity ya. Center of gravity rumusnya seperti ini ya. Dari hasil ini, dari hasil hitungan ini didapatkanlah bahwa apa? Risiko adalah 67,4% ya. Kalau di sini kita sudah evaluasi dan kita di sini prosesnya ada defasifikasi ya. Saya melakukan defasifikasi dengan metode centroid ya. Centroid, maka hasilnya seperti ini ya. Mirip ya. Hasilnya mirip, jadi sekitar 60-an% resikonya. Ya, resikonya. Jadi seperti itu. Saya menyinggung tadi ada metode lain yaitu MOM. Saya coba kalau di sini jalan, saya sudah lupa apakah fungsi ini jalan. Ya, ternyata ada jalan ya. Ketika kita menggunakan MOM, metode yang sudah saya sebutkan tadi di atas, mean of maximum, maka resikonya lain ya. Resikonya berada di sekitar 80-an%. Ya, 80%. Adapun kenapa ini berbeda ya? Karena cara penarikan kesimpulannya berbeda. Ya, jadi ini yang MOM, kemudian kita punya tadi centroid ya, centroid ya, coba kita run. Ya.
Ya, hasilnya di sini 60-an% ya, mungkin sekitar 67% ya. Kalau MOM tadi 81-an mungkin ya. Risikonya lebih besar. Ya. Jadi kira-kira itu silakan Anda coba dengan penguasaan program Anda sendiri. Langkah-langkahnya sama ya, langkah-langkahnya sama. Sekali lagi saya tunjukkan diagram ini. Ya. Ketika ada soal, ya, yang Anda perlu lakukan hanyalah bagaimana merubah keadaan itu ya dari fasi menjadi dari input tegas menjadi input fasi ya. Kaburkan, setelah Anda kaburkan Anda lakukan evaluasi rule atau ya inferensi tentunya dengan menggunakan and or atau komplement ya. Maksimum kah dia atau minimum kah dia? Kemudian hasil outputnya, penarikan kesimpulannya kita lakukan apa? Defasifikasi. Ya. Bisa menggunakan centroid, mom, ataupun singleton yang sudah kita bahas di awal ya, sesuai dengan anjuran Sugeno, ataupun ya fasi monoton sesuai dengan Tsukamoto. Ya. Itu pilihan Anda sendirinya. Jadi satu kasus bisa kita juga mencarikan mana model fasi terbaik untuk memecahkan kasus tersebut. Ya. Jadi silakan Anda mengutak-atik ya, tentunya Anda coba kerjakan dulu secara manual ya, tidak terlalu susah. Cara inferensinya manual saja karena cuma min max seperti ini. Kemudian Anda tarik kesimpulan min max juga sama dan Anda masuk ke rumus tentunya sesuai dengan model fasi yang Anda gunakan ya. Kalau di sini ya contoh center of gravity, persamaannya ini ya. Caranya seperti ini. Ya, jadi saya anjurkan kepada Anda latihan dulu Anda manual sehingga Anda mengerti betul proses penalaran dengan menggunakan fasi logik ini ya. Ketika Anda sudah paham betul, maka akan sangat mudah Anda untuk membayangkan pseudokodenya seperti apa dan Anda implementasikannya ke dalam bentuk program sesuai dengan bahasa pemrograman yang Anda kuasai ya. Jadi seperti itu dan saya harap Anda bisa mengerti dari ketiga model fasi ini. Di sini summary ada, sekali lagi summary-nya ada 4 tahapannya, kita sudah tahu tadi. Kemudian ada metode yang paling banyak dipakai ada Sugeno karena singleton. Kemudian Sugeno juga ya katanya ya, saya belum pernah membuktikan, tapi komputasinya lebih efisien. Tapi kehilangan memang interpretasi linguistik karena ya nanti dia banyak berhubungan dengan juga sedikit matematis ya. Tapi itulah enaknya karena ketika kita mencoba membuat kode program ya tentu tetap kita memiliki hubungan dengan fungsi matematika dasar ya. Tambah kali kurang bagi integral diferensial itu sangat lumrah di pemrograman ya menurut saya. Karena memang ya kita harus menggunakan metode-metode itu untuk mencoba memecahkan masalah-masalah di bidang teknik kita ya. Oke, sebagai tugas untuk materi ini ya silakan Anda menggunakan soal yang sudah Anda dapatkan di tugas 2 sebelumnya, tetapi Anda coba selesaikan dengan cara Mamdani. Ya, jadi tugas 3 sekali lagi menggunakan metode fasi, model fasi Mamdani dengan soal yang sudah saya pernah kasih di tugas 2 itu ya tentang GRE dan GPA untuk melihat mahasiswanya berada di posisi mana. Ya. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti dan paham. Dan nanti mungkin kalau ada waktu saya berikan juga contoh-contoh soal ya. Mengerjakannya atau contoh program komputer ya. Oke, terima kasih.